Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang guru-guru kalian berikan ya. Oke, dan pada hari ini kita membahas tentang Undang-Undang Hak Cipta tentang perangkat lunak ya. Jadi kalian belajar undang-undang itu tidak hanya di pelajaran PKN ya, tapi di dalam informatika juga kalian harus membahas tentang undang-undang tentang hak cipta ya, khususnya dalam perangkat lunak komputer ya. Jadi tidak sembarangan perangkat lunak itu diciptakan dan harus mempunyai hak cipta ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita bahas tentang Undang-Undang Hak Cipta tentang perangkat lunak ya. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 ya, definisi dari pencipta dan ciptaan adalah sebagai berikut. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi ya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra ya. Itulah menurut Undang-Undang Hak Cipta. Di kelas 11 kemarin ya, di kelas 11 kemarin sudah belajar juga tentang hak cipta ya kan. Oke, tetapi tidak tidak sedalam di kelas 12 ya. Jadi kelas 11 kalian hanya membahas sepintas ya, tetapi kalau udah di kelas 12 kalian mempelajarinya lebih dalam lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Undang-Undang Hak Cipta pertama kali di Indonesia. Ya, pertama kali di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ya, yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan kemudian disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 pada tahun 2002. Pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan menambahkan hak cipta tentang perangkat lunak. Pasal yang mengatur hak cipta atas perangkat lunak tersebut adalah pasal 15E yang berbunyi sebagai berikut. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya tidak melanggar perundang-undangan ya. Oke, jadi hak cipta itu sudah ada pada tahun 1982 ya, awal pertama kali di Indonesia ya dibuat ya. Jadi hak cipta itu memang sudah diatur pada tahun itu ya. Sudah diatur pada tahun 1982 tentang hak cipta ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah ya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk menggunakan program komputer secara tidak sah. Ya, jadi jika kalian sudah menggunakan
perangkat lunak atau perangkat keras komputer, berarti kalian sudah tunduk dan sudah sudah mengikuti peraturan yang sudah diatur oleh perusahaan pembuatnya ya. Jadi kalau kalian sengaja mengubah perangkat lunak atau perangkat keras, berarti kalian sudah melanggar hak cipta dan sudah ya istilahnya melanggar hukum ya. Kalian tahu hukumannya 5 tahun penjara dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Ya, jadi hati-hati dalam bermain di informatika ya, perangkat keras dan perangkat lunaknya ya, hati-hati. Oke, selanjutnya hak cipta untuk program komputer biasanya hanya berlaku untuk jangka waktu 50 tahun ya. Seandainya kalian menciptakan sebuah aplikasi ya, tentu hak ciptanya itu kan milik kalian ya kan, milik pribadi. Jadi hak cipta tersebut berlaku hanya 50 tahun ya. Setelah masa waktu itu berakhir, biasanya ciptaan menjadi milik umum. Ya, jadi milik umum ya. Biasanya pemilik hak cipta kembali memperbarui hak cipta dari produknya dengan melakukan revisi dan mendaftarkan kembali ke lembaga hak cipta. Jadi kalau ingin hak cipta masa berlakunya itu diperpanjang ya, kalian harus melakukan revisi atau perbaikan dengan mendaftarkan kembali ke lembaga hak cipta ya. Oke. Dengan diberlakukannya undang-undang hak cipta tersebut, berarti masyarakat Indonesia yang merupakan bagian dari konsumen perangkat lunak tertentu dengan sendirinya terikat secara hukum untuk mematuhi undang-undang tersebut. Segala bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang melindungi program-program tersebut akan dikenakan sanksi pidana ataupun denda ya. Jadi berhati-hati ya, sekali lagi saya ingatkan kepada siswa-siswi saya ya. Kalian harus berhati-hati dengan yang namanya teknologi ya, karena semuanya memiliki hak cipta. Kalian mendownload gambar saja itu terkadang sudah melanggar hak cipta ya. Jadi berhati-hati dalam dunia informatika. Bisa saja kalian ya melanggar hukum ya. Oke, ingat ada penjara 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya apa yang saya sampaikan hari ini, dan kita lanjutkan materinya minggu depan ya dengan materi yang sama. Materi ini cukup panjang ya, jadi saya bagi 2 biar kalian menontonnya hemat kuota dan ya tidak ngantuk tentunya ya. Oke. Karena materi kita sudah selesai, kita lanjutkan lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Salatiga.